Kita jumpa kembali di rumah Nono, karena memang ini rumahnya Nono ya. Noni. Jadi ceritanya saya itu sekarang jadi host program baru di channel YouTube Komsos dengan nama Rumah Nono. Noni. Halo. Noni. Oh iya. Kalian jangan ribut ya. Oh iya, jangan. Ini program baru saya. Oh iya. Jadi ceritanya saya melakukan pemberontakan. Noni terlalu centil cewek ya. Kita ganti yang lebih maskulin. Rumah Nono. Dan kembali program baru Rumah Nono. Kita tampilin. Terserah gue dong. Oh iya, benar. Iya. Mari kita tampilin lagu yang satu ini. Tampilin lagu Rumah Nono ya. Rumah Nono. Hey, kesana kemari membawa alamat. Hey, namun yang ku cari apa sih? Sayang yang ku terima alamat palsu. Kemana Cari kemana, Not? ku harus mencari kemana. Cari apa sih, Not? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Dalam program yang pertama kita menghadirkan narasumber yaitu Pastor Nono. Kalau ratingnya lebih bagus, kita hapus Rumah Nono. Gawat. Jangan. Oh jangan. Nanti kita nggak punya program lagi. Kita cuma punya ini satu-satunya, Romo. Tolong. Aduh, karunya ya Romo ya. Aduh, mohon maaf Romo, kan kalau Romo mah punya program lain, kalau kami cuma ini. Mohon kerjasamanya. Baik. Mohon dibantu. Oke lah. Tapi nggak salah disebut Rumah Nono, dan ini memang Komsos ini kan pimpinan Pastor Nono ya. Betul. Dan kalau beliau diundang ke Rumah Nono juga jawabannya selalu no. No. Mungkin menunggu not yet namanya sekarang. Belum ya. Nah, hari ini pokoknya mah kita kembalikan dulu aja dari Rumah Nono tadi ke Rumah Noni. Yes. Selamat datang di Rumah Noni, dan kali ini kita bersama dengan seorang yang sudah tidak asing lagi, Pastor Bayu. Mana nanasnya? Kan Iya. dari Subang. Nanasnya udah berubah menjadi nonos. Nonos. Iya benar juga sih. Nanas, nonos. Kalau nanas kan di biara ya. Iya. Pastor Nanas. Iya. Nanas juga. Ada juga. Iya kan. Nanas Sujanas. Nanas sejanas. Berarti jujus. Jurujus. Apa kabar? Pastor sehat. Kira-kira sehat. Kira-kira Tadi sebelum sehat. masuk ruangan studio. Begitu masuk ketemu berdua ini kok saya merasa seperti pakai mahkota duri. Kenapa Pastor Bayu? Waduh, wow. Nih Pastor Bayu memang bukan hanya Pastor Bayu yang kaget, kami pun kaget. Ya ini gimana sih? Ini- Son, lu mau jadi setan lagi tuh lihat. Iya Sebenarnya- ada tanduknya. Merah, ada tanduknya Ini tuh sebenarnya supaya umat juga tidak salah menyikapi ya. Apa? Ini adalah simbol seberapa kita berani Hah? mencari tahu sosok Aduh. Tuhan itu ada apa tidak. Aduh. Karena kan selama ini kan kayak kemarin nih baru ada satu pertunjukan penghargaan musik Ya. mengenakan kostum devil. Mhm. Nanti disangkanya kita benar-benar mengarah ke sana, tidak. Ya. Yang mau kita angkat adalah wah, Sony sama Nodi nih, apakah kita cukup berani itu untuk mencari apakah Tuhan itu memang ada apa tidak, Not? Nah, kalau lagi inget dia cari biasanya. Nah. Biasanya menjelang akhir bulan ya saja. Kamu kan Begitu banyak ya? mencari Tuhan. Mendadak lebih religius. Wah. Saya kira karena efek habis ketemu pendeta ya. Bukan. Jadi agak-agak. Biasa ya. kalau akhir bulan tuh agak-agak religius nih Pastor, Ya. karena biasanya kan stok Indomie udah menipis. Iya, betul. Tiap hari makan rendang, makan soto dalam kemasan mie instan. Beda-beda. Hebat ya. Kuahnya aja. Kuahnya Doanya doang. aja. Romo Bayu apa kabar sih? Sehat. Sehat. Makin subur lah. Makin subur ya.
panggilan. Atas bawah makin subur ya. Maksudnya, Badan makin subur, yang di atas pun juga ini makin subur. oh maksudnya begitu. Iya. Oke. Lah kan kalau nanas kan jabriknya di atas, Son. Ini kok di bawah ya? Ya ini kan akarnya not yang kita Oh lihat. iya, Emang bener. di sini boleh body shaming ya? Bukan body shaming. Bukan body shaming. Enggak, program ini boleh Bukan, enggak gitu? bukan. Tolong Enggak, jangan. kalau boleh kan Iya. juga enggak kekurangan amunisi untuk Iya. nyerang gitu maksudnya. Boleh Pastor, boleh Kick karena aja gitu. umat ini semakin senang kalau hostnya di kick. Materi kita diserang banyak sebenarnya. Banyak. Tapi hari betul. ini enggak usah kick lah ya. Ya, Nggak betul. usah. Hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang berawal dari pendengar kita. Nah, Dari Pendengar. pendengar kita tuh ada request di kolom komentar. kita ini seperti pendengar apa penonton? Pendengar. Pendengar dan penonton ya. Oke. Nah ini nih kurang lebih nih, ini request yang topik bahasan yang ingin kita bahas hari ini ya. Mana Jadi nih? waktu itu tuh ada episode tentang ngebahas Allah Tritunggal. Kita ngebahas tentang Tritunggal itu seperti apa. Bentar, yang membahas ya benih. Waktu itu bersama Romo Alo ya kalau nggak salah. Romo Aloy. Romo Alo. Betul. Anda berdua ini enggak salah narasumber. Salah. Apa enggak ada yang lebih baik untuk membahas itu? Iya. Kita akan tayangkan Iya. komentarnya seperti apa, Iya. ataupun juga kita bacakan saja untuk semua Nah, pemirsa ini. Rumah Noni. Ada? Jadi ini waktu itu pas di episode di YouTube ada di kolom komentar sekaligus ada yang mengirimkan namanya Mbak Dwi Amelia. Ini Iya. anak ketiga ya Dwi. Maaf. Ya. Jokes MC, maaf. Jokes MC keluar. Kak Sony, Kak Nodi bisa bantu tidak? Saya ceritanya punya anak perempuan namanya Carla bulan Desember yang lalu. Gue pergi tuh. nih ya. Jangan baca, kita baca. Enggak, soalnya Kak Nodi dan gue enggak sebut. Disebut. Ya, Disebut. Kak Tersirat. Sony dan Kak Nodi juga Romo Bayu. Romo Bayu, Nah, iya. Oh enggak ada tulisannya. cuma Tidak kami terlihat. berdua yang bisa lihat. Oh, Kok serem sih, oke. Not? Ya, karena mungkin kami cukup kotor untuk membaca. Kalau pastor kan suci ya. kotor. Gitu. Enggak kelihatan ya. Nah, Iya. jadi Lanjutkan. Carla ini usianya 5 tahun. Sejak usia 1,5 tahun Carla sering diajak misa hari Minggu, ikut sekolah Minggu dan doa di Gua Maria. Nah dari kemarin nih tiap diajak ke gereja itu ada pertanyaan yang saya bingung harus jawabnya gimana. Pertanyaannya polos seperti ini. Mama, kata mama kita ke rumah Tuhan Yesus ya, karena Mbak Dwi ini selalu bilang gereja adalah rumahnya Tuhan Yesus. Tapi kenapa setiap Carla datang ke rumah Tuhan Yesusnya nggak ada? Kenapa Tuhannya nggak mau ketemu sama Carla? Kenapa Aduh. Tuhan tidak ada di sini? Nah, Terus ini kan dijawab nih. pertanyaan polos nih ya. Dijawablah sama Mbak Iya. Dwi. Mbak Dwi menjelaskannya Tuhan Yesus ada kok tapi di sini sambil menyentuh hatinya menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di hati. Ada di sini. Nah, Oke. tapi Mbak Dwi sendiri merasa kayaknya jawaban saya ini kok tidak memuaskan untuk Carla yang masih berusia 5 tahun deh. Nah, kira-kira kita tuh harus ngejawabnya seperti apa? Mungkin ada suster atau pastor yang di rumah Noni bisa membantu saya. Itu ada pastor Tur Bayu ada yang singgah di rumah Noni. yang sedang singgah di rumah Noni. Ada pas? Kelihatan nggak? Oh iya betul. Ya kan? Bisa ngeliat nggak? Bisa ya. Bisa. Iya. Soalnya ini Bisa. hanya Iya. orang beriman yang bisa. Nah, dia. Kalau nggak kelihatan berarti nggak beriman. Enggak ke situ arahnya, Nggak ke sana. enggak ke situ. Pokoknya Iya. tahu-tahu ada aja tulisannya Ada. Pastor Bayu. Nah. Nah, ini sebenarnya Pastor ini pertanyaan ini tidak spesifik Tuhan ada di gereja atau tidak Betul. ya. Tapi kita bisa membahas ini sangat luas sekali. Iya. Termasuk pertanyaan ujungnya, gue pernah mengalami ya sebenarnya ada yang namanya quarter life crisis nih. Kalau Asik. pernah denger nih ya. Udah pernah ya? Ya udahlah kita kan udah 40 Pak. Oh iya. 15 Itu- tahun lalu. Bentar lagi yang 25 kedua. itu. Bentar lagi yang kedua. Half life Nah, crisis. itu dia. Nah, biasanya 40 dulu. Biasanya itu ada yang namanya quarter life crisis itu Ah. mulai mempertanyakan banyak hal. Betul. Iya. Kesuksesan dalam bekerja, karir, Jodoh. termasuk Ya benar, yang Jodoh masuk. belum menemukan kan mungkin bertanya-tanya. termasuk juga yang utama adalah apa yang dia cari dalam hidup yaitu tentang ke wisdom. Iya. Ya. Wisdom ini katanya sumbernya banyak nih. Ada yang ngomongin agama berarti. Iya. Agama kita bicara secara universal dulu nih, Mo. Ya. Agama nyari wisdom di sana. Ada juga yang lu berbuat baik ke sesama manusia itu wisdom. Betul. Ada juga yang berarti apakah gue masih butuh sosok Tuhan saat gue berbuat baik pun gue sudah cukup. Nah ini luas sekali. Jadi Ya. apakah Tuhan itu ada Nah, atau tiada? Apakah ada atau tiada?
Apalagi kalau sama kita dikaitkan juga Iya. dengan fenomena agnostik nih yang akhir-akhir ini Betul. mulai muncul ke permukaan. Amin. Ya itu ujung Tumben-tumbenan. paling jauh nih. Iya. Ujung paling jauh nih Pastor. Cuma kita Rumah Noni ngomongin agnostik. Cuma di permukaan. Iya. Karena kita nggak jago-jago juga. Iya, kalau diskotik kita tahu. Wah. Biasa. Yoi. Sama-sama tik kok ya. Iya. Mental diskotik, raga apotik kita. Nah, ini ngomongin ketuhanan nih. Betul. Sebenarnya Pastor pernah bertemu nggak sih umat yang mempertanyakan ketuhanan itu sendiri? Betul. Banyak nggak sih Sama umat yang seperti Carla tadi, Tuhan tuh ada nggak sih kok tiap datang ke gereja Iya, nggak iya, ada iya. Tuhan? walaupun ya? sudah menjadi seorang umat Katolik, masih ada nggak sih yang suka nanya gitu, Mos? sebenarnya? Ada. Masih ada. Sedikit jumlahnya. Oke. Yang Tapi nanya. yang nanya. Pinter dia, Iya kan? pinter ya. Sedikit. Iya. Karena kan pasti ada yang sungkan atau gimana nanti dianggap nggak beriman dan seterusnya dan seterusnya. Padahal gitu itu kan. keresahan pribadi ya, Mo. Maksudnya Kayaknya kalau iya. mempertanyakan eksistensi Tuhan, itu kayaknya cuma agak basic ya. Iya, Sifat dalam manusia mempertanyakan Memang begitu. itu kan ya. Apalagi kan nggak muncul dalam pengalaman. Kalau dalam bahasa yang lebih canggih ini kan Tuhan tidak muncul dalam realitas empiris. Waduh. Mau bahasa Indonesia, Mo? Please Romo jangan terlalu berat ya. Realitas Seperti yang tadi Sony bilang, kita itu Iya. mental diskotik, badannya apotik gitu Yang loh. penting asal jangan rumah hipotik aja. Lama-lama kita rubah namanya jadi rumah hipotik. Nah, tapi berarti mempertanyakan keberadaan Tuhan itu adalah sifat dasar manusia. Setuju gak sih, Mo? Ya karena manusia itu kan manusia religius selalu. Mempertanyakan sesuatu yang di luar dirinya. Ya. Dan manusia itu apapun ini kita bicara umum ya, nggak Ya. hanya orang Katolik ya. Manusia dan kemanusiaan pasti bertanya tentang sesuatu yang di atas dirinya, yang mengatasi yang di luar dirinya, yang dikatakan lebih besar, lebih agung dan seterusnya. Jadi itu manusiawi. Iya. Itulah kenapa kan suku-suku bangsa kuno kan juga mereka juga mengalami itu. Pencarian Tuhan, Pencarian tentang Tuhan. dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Iya, Ini iya. bukan spesifik agama tertentu ya. Ya, Betul, ini kita ngomong semuanya. universal. Karena jauh dari sebelum ada agama itu pun juga kepercayaan ini sudah ada Iya. nenek moyang nih ya. Meskipun bentuknya macam-macam. Betul, Ya. pohon lah. Ada ya leluhur ya dan sebagainya. saya sempat waktu itu galau, saya nyembah podcast dulu. Hah? Karena podcast baru tren. Wah, bagus nih. Banyak nih tren podcast gitu. Iya, iya, Bagus iya, nih. iya, iya. Kalau Akhirnya dia saya nyembah sadar. pot bunga. Jangan. podcast di pot bunga. Kalau ini sarang Enggak burung. ya. Jangan Melihatnya sarang burung. Saya dulu juga pernah dulu ya. Menghasilkan cuan dong. Dulu tuh awalan umur-umur galau 17-18 saat kuliah, bacaan saya tuh ini Dunia Sofi, tahu nggak? Waduh. Dunia Sofi. Sofi itu adalah Itu novel filsafat, iya. yang mudah diserap untuk umur segitu. Mudah apaan konslet iya loh. Bagian kata pengantarnya Makanya kan belum Pastor, selesai. makanya Pastor beliau Ya. jadi seperti ini sekarang ya. Kebanyakan makan yang belum harus dikonsumsi. Karena memang umur-umur yang saya bilang tadi ya, bahkan jauh sebelum quarter life crisis 17-18, Ya. pertanyaan-pertanyaan di kepala itu Iya, banyak, termasuk iya. mempertanyakan Tuhan. Ya. Nah, akhirnya mencarilah banyak sumber. Kalau sumbernya tepat sih bagus. Tapi kan yang bahaya kalau ternyata sumbernya dia belum paham tapi dia langsung serap Ya. bulat-bulat. Iya, apa adanya. Nah, kalau saya sih waktu itu membaca Dunia Sofi, kan pertanyaannya kan siapakah aku? Itu filsafat, Ya. pertanyaan filsafat mendasar ya. Susah makanya gua nggak Ya. suka bacaan begitu karena mikir, Son. Itu Iya, iya. mikir loh. Ini bacaannya bobo ya. Nggak juga, aku gadis. Kan lagi kan baru sembuh, doain mau. Bacaannya gadis. Oke, Iya. oke. Baru sembuh. Jadi Oke. bobo sama gadis itu bacaan saya. Dulunya kan ini ya. Gitu. Iya. Hai, kepalanya gimana? Mau berarti ngomongin ketuhanan, manusia ternyata mempertanyakan Tuhan, hal yang Iya, manusiawi. iya. Tapi pertanyaannya, di mana kita harus mencari Tuhan dari sudut pandang gereja Katolik? Apakah kalau dari kecil seperti tadi Carla juga kita bilang kita ke gereja yuk ke rumah Tuhan. Tuhannya. Iya. Apakah Tuhannya nyumput di dalam patung-patung yang ada di gereja? Iya. Apakah Tuhan nyumput Iya. di dalam salib? Atau hari Minggu Apakah libur? Hari Minggu libur. Tanggal merah. Iya. Tuhannya nggak muncul. Nggak Nggak muncul. muncul. Gimana sih Pastor yang sederhana dulu aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana nih dari seorang anak seperti Carla tadi. Mana gue tahu ya. Acara kita selesai Rumah Noni hari ini. Dan maksudnya situ berdua yang punya anak ya. Ya, Bukan. baru Nodi. Maksudnya ketika ada umat yang Iya. berkonsultasi dengan pastor dan Iya. kita bisa menjawab pertanyaan Iya, kita dari mau nyontek. anak-anak begitu. Mau nyontek jawaban pastor. Jadi kita Terus bisa dong. copy paste. Iya. Yang punya anak siapa? Yang suruh jawab siapa? Ini namanya melempar beban salib tau enggak?
Pastor punya beban Iya. salibnya Iya. sendiri, Iya. orang tua juga punya Iya. beban salibnya sendiri dong. Benar. Ini kayaknya gua rekam aja nanti. Iya. Jawabannya ya. Iya. Bisa kita ambil sari-sari. Kalau kita ngomongin Tuhan kan ngomongin sesuatu yang abstrak tuh bukan nggak ada ya. Ya. Tapi abstrak itu bukan realitas empiris sehari-hari yang bisa kita lihat, kita raba, Sentuh. kita cium dan seterusnya. Dan anak-anak itu kan bahkan berpikir abstrak saja belum mampu. Iya. Jangan ngomong Tuhan, tapi ngomong sesuatu yang abstrak saja. Misalnya kalau kita ngomong tentang keadilan, kebaikan, anak-anak kan iya. juga nggak apa itu. Iya. Konsep, Nah, konsep Itu yang- kata benda abstrak Hmm. yang sebenarnya realitasnya itu bendanya kan nggak ada. Maka ya diikuti saja sesuai dengan taraf anak itu, dijelaskan mulai dari yang Oh. simpel. Tuhan Yesusnya umpamanya itu ada di sana tinggal di dalam tabernakel itu. Oh, oke. Ini kan sebenarnya nggak bertentangan dengan konsep kekatolikan Ya, ya. bahwa di dalam tabernakel ada tubuh Kristus. Mhm. Dan kalau dalam konsep Katolik kan tubuh Kristus itu adalah tubuh, darah, jiwa dan kealahan sepenuhnya. Wah. Dan itu di dalam Transubstansiasi. Dan Ya. itu bahasa yang mungkin bisa diterima dengan Bisa. mudah untuk anak umur Iya. 5 tahun. Iya. Ya kita juga ngerti yang itu. Semoga Berarti kita semoga nggak tahu begitu. dong. Beda Ya, dikit lah, kita baru Ya, 7. nggak begitu Gue juga seneng itu dong. lebih gampang. Saya nggak ambil yang paket dewasa, saya nggak sanggup. Itu Kalau- aja. Konslet. Ton, paket dewasa juga macam-macam. Iya. Ada kejar A, kejar B, kejar C gitu loh. Saya yang tadi aja mah udah cukup. Enggak pakai dewasa itu maksudnya stensilan gitu. Ya sesederhana itu ya. Jadi maksudnya bagaimana kreativitas orang tua juga untuk bisa menjelaskan sesuai Iya. dengan ajaran agama Katolik gitu ya. Dan usia si anak. Dan usia Dan si usia anak. si anak. Betul. Jadi Oke. juga nggak usah perlu dipaksakan harus Iya. ngerti. Soalnya ketika beranjak jadi remaja ini anak-anak pertanyaannya Tuhan itu ada nggak sih? Kenapa aku kalau Nah. lagi susah di sekolah kok Ya, Tuhan nggak ya, muncul bla bla ya. bla gitu. Nah, berarti butuh penjelasan yang katakanlah tadi sesuai dengan apa yang tingkat si usia. Mm-mm, Ini sudah tingkat memahami. usia Naiklah anak. katakanlah ke remaja nih Mo. Iya. Ini bukan berarti conclusion Carla langsung tadi ketemu ya. Iya, Ini akan betul. panjang Iya. ngobrol. Nah, kalau kira-kira anak SMP mulai mempertanyakan nih SMP, SMA, masa-masa galau. Mm-mm. Ya. Tuhan itu emang ada? Enggak tahu, saya enggak pernah Buktinya lihat. aku diputusin Buktinya sama aku- dia. Iya, buktinya ujian aku jelek nilainya. Ah. Belajar tong. Buktinya papa mama aku nggak pernah ada di rumah. Iya. Nah, apakah itu bisa merepresentasikan ketiadaan Tuhan versi mereka, Mo? Iya, tergantung juga bagaimana latar belakangnya mereka. Karena pasti jawabannya akan berbeda-beda kan. Oke. Setiap orang yang punya misalnya pokoknya pengalaman buruk di keluarga, ya versi pemahaman tentang Tuhan juga akan berangkat dari situ. Beda. Betul. Atau anak yang senang sains misalnya senang ilmu alam juga akan berangkat dari situ. Oh, experience orang mempengaruhi, Mempengaruhi bagaimana dia sekali. mengenal Tuhan. Iya. Karena Tuhan ini kan tidak bisa Iya. disentuh, diraba dan dicium, Betul. dipeluk tadi ya. Latar Iya, iya. belakang masing-masing dari kita sangat berpengaruh dalam kalau bahasa kerennya itu Hmm. gambar atau paham Tuhan, Hmm. paham tentang Tuhan. Hmm. Kita sama-sama Kristen, sama-sama Katolik, Hmm. belum tentu yang kita pahami tentang Bapa itu seperti apa. Iya, experience-nya kita beda-beda. Ini cerita sedikit ya, ada orang yang luka batin dengan papanya. Hmm. Jadi kalau dia berdoa Bapa kami sulit sekali. Oh, karena trauma Karena Bapak, sosok bagi Bapak. dia Bapa itu jahat. Ah, Bagaimana dia bisa mengatakan Alkitab mengatakan Bapa yang baik, Bapa Hmm. yang pengasih, Bapa yang menyayangi kita, Iya. Bapa kami yang ada di surga. Karena pengalaman dia tentang papanya jahat. hidup dia di dunia bertemu dengan Iya. sosok Bapak itu tidak Sehingga itu baik. merusak konsep tentang Allah, Nah. yaitu yang disebut sebagai Bapa. Berarti ini kalau Pengaruh, kita Bang. sedikit melenceng ke parenting bahwa peran bapak dalam sebuah keluarga itu sangat-sangat penting ya Romo. Iya dan ibu juga. Maksudnya dalam artian dengan contoh yang barusan Romo iya, bilang dalam itu contoh itu iya. yang tadi luka batin karena ayahnya ibaratnya. Jadi peran pentingnya terhadap anak-anak si Iya, ayah ini sangat iya. penting ya. Sosok kebapaan ini. Betul. Oh. Nah, berarti mau masuk ke ranah gereja Katolik nih ya. Saat Hmm. umat di usia-usia mereka dengan banyak pertanyaan, experience hidup segala macam. Sebenarnya tanggung jawab gereja untuk membuat manusia atau umatnya bahwa Tuhan itu ada. Itu kan semua kan bisa disampaikan dalam khotbah segala macam. Betul. Iya. Tapi tetap untuk manusia itu semua konsep abstrak ya, Mo. Iya betul. Tuhan itu ada tuh. Ya memang atau konsep tidak. abstrak ya. Haruskah manusia memahami sedemikian atau menerima ya sudah cukup ini mah emang abstrak, atau kita harus memahami sampai sedalam apa sih, Mo? Pribadi atau memang ada literasinya nih gitu Romo, pengalamannya gitu. Pada akhirnya kemudian kan harus bertemu antara yang konsep-konsep abstrak itu dengan pengalaman. Ah, Oke. pengalaman. Kalau orang mengalami pengalaman yang baik, pengalaman ditolong, pengalaman
apa yang dia tidak mampu kemudian dimampukan. Akhirnya kemudian melalui refleksinya, Ya. konsep-konsep yang abstrak tadi kan ketemu dengan pengalamannya. Iya. Contoh simpel ketika orang sudah mulai berkeluarga umur 40-45 lalu merasa ketika 40. Enggak, iya makanya disebut gitu. Kaget. 40 45 gimana mau tanya? Iya. 40 45. 26. kan sudah mulai bisa melihat lebih jauh hidupnya kan, Iya. atau lebih misal 50 lah. Hmm. Sudah setelah 25 tahun menikah atau lebih dari itu, dia merasa kalau dihitung matematik misalnya, sekolah anak, kuliah anak, bayar ini, bayar itu, biaya ini, sepertinya nggak cukup deh gitu. Umpamanya begitu. Iya. Lalu dari pengalaman dia, refleksi itu, renungan itu menyimpulkan kalau begitu ada kekuatan lain yang bekerja pada hidupku. Nah, oke. Misalnya begitu. Secara kalkulasi nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin terpenuhi. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin pandangan di dunia ini ya, pemikir-pemikir ataupun kita diberi akal untuk berpikir. Ada orang akhirnya sampai berpikir bahwa oh, bukan roh nih, tapi karena kemampuan manusia. Maksudnya humanis Ada yang seperti sampai itu. ke situ Ada ya. sampai ke Pahamnya sana. itu beda paham Betul. sih ya. Nah, ini maksudnya gereja melihat ini bahaya nggak sih, Mo? Bahayanya gini, saat Kristianitas Katolik ini mengatakan ya kita mempercayai dan mengamini Tuhan Allah Yesus Kristus gitu. Tapi manusia punya keliaran pemikiran, bahkan sampai there is no God. Itu dia kenapa ada ateis. Iya, bahkan Pemikiran di sana. ada sampai Godot kan. Godot tuh singkatan. Apa tuh? Tuhan, God is dead gitu. Tuhan God is sudah dead. iya. Oh, God itu God. Godot, itu bahasa Jerman itu ya. Godot. Ya, Godot. Kayak bahasa Jawa. Iya, kayaknya Jawa deh. Kenal Tapi ya. Kayaknya enggak, Jawa itu deh. istilah Oh, di beda. Nah, Eropa. Tapi pemikiran itu kan ada, Mo. Gereja Ada. melihat ini berbahaya atau seperti apa sih, Pu? Tantangan. Oh, Tantangan. Jadi berbahaya. Iya, bagaimana bicara mengenai Tuhan di tengah dunia yang seperti itu. Jadi ini tantangan. Ya. Tantangan juga termasuk kita yang beragama ini gitu. Nah, iya. Termasuk internal kita Orang, juga ya, orang Mo. Katoliknya sendiri itu Iya. penting ya. Iya. Lalu juga orang-orang yang ada di sekitar umat-umat Katolik ini juga Iya. penting juga Ya. gitu ya. Kalau dipikir bahaya, sesuatu yang bahaya kadang-kadang juga menguatkan kita kan. Virus bahaya, Ya. corona bahaya. Tapi dengan adanya itu lalu kemudian manusia secara umum Iya. kan punya imunitas yang lebih tinggi lagi dengan Iya, jenis iya. itu. Betul. Nah, itu sama. Persoalan-persoalan tentang ketuhanan, filsafat ketuhanan atau teologi tentang seperti itu atau juga ateis, magnis dan sebagainya. Ya. Itu kan juga menantang kita yang beragama. Nah, iya. Iya, jadi seperti kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya. Tapi Juga balik untuk kita. menurut saya pribadi sih Pastor, tapi nggak tahu benar atau enggak, yang namanya pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan sebenarnya itu memang sangat-sangat mungkin terjadi dari hal sehari-hari sih sebenarnya. Betul nggak sih? Ya Pastor? memang begitu dan personal. Personal ya. Personal. Tidak Iya. bisa saya dan Sony sama, nggak mungkin gitu ya. Iya. Karena case Iya. by case beda nih Son. Cuman banyak kan manusia senang melihat adanya sosok Tuhan saat dia merasa senang. Saat dia Ah, merasa gitu. sedih, seringkali malah biasanya mana nih Tuhan? Kan biasanya kalau Iya, lagi iya. senang bersyukur. Betul. Terima kasih Tuhan. Ngalamin ya? Hah? Ngalamin. Banget. Terima kasih Tuhan untuk job MC buat Betul, kita. Tapi saat betul. nggak ada, mana nih job MC? Ah, Tuhan mana nih? Hanya juga nggak selalu loh. Kenapa? Nggak selalu juga. Ada yang kebalikannya, kalau seneng kan lupa, itu pencapaian diri. Nah, Oh, bisa jadi. Ada kebalikan. juga. ada. Emang namanya Bangga sangat dengan personal. dirinya. Iya. Giliran susah baru juga Iya, ada ingat ingat. Tuhan di Iya. mana. gitu. Ada juga yang tidak menyalahkan, dia minta pertolongan. Sikapnya juga beda-beda. Nah, Wah, kompleks sekali ya Mo ya. Ini Susah. ketuhanan ini ya. Udah, Iya. bingung ah. Dah. Jadi ada orang yang susah terus marah-marah kan. Ada. Saya kurang apa gitu. kurang ajar. Why me God? Iya, Why Why me? me? Itu tuh ya. Why always me? Wah, itu mah. Saya Balotelli. sudah misa tiap minggu. Oh. Kolektor 5.000. Disebut. Ya ini kan cuma numpah mainnya gitu. Parkir loh. 2000. Iya, US dollar. Baru umpahnya gitu loh. Terus Iya, iya. kenapa ini? Ada juga yang menyalahkan begitu. Tapi ada juga yang tidak menyalahkan. Ya. Ini kemarin baru saja ketemu dengan orang yang terkena stroke ya. Dia tidak menyalahkan apapun. Kemudian dia Kondisi dia tidak menyalahkan kondisi dia seperti itu tidak maksudnya. menyalahkan Tuhan maksudnya. Oh, oke. Jadi maksudnya dalam keadaan susah, sikap orang juga ternyata beda-beda. Iya. Beda-beda ya. Iya. Itu apa pengaruhnya Pastor menurut Pastor? Apakah memang didikan dari orang tua terdahulunya? Kompleks atau- itu, Kompleks. Dari pengalaman dia sendiri, bagaimana dia juga berefleksi, bagaimana kedalaman hubungan personal dengan Tuhan juga, seperti itu. Kalau gitu Mo, kita sebagai Thomas berikutnya
manusiawi dong. Maksudnya Kita- Thomas itu apa? Didimus. Kita Kita urai dulu percaya nih. kalau Ah. kita melihat. Itu kan Terus kalau kita itu maksudnya kita itu kan saya ikut nih. jangan dong. Manusia pada umumnya Kami. Iya. Kami. Saya- Biar gak salah nih. Manusia itu kan oke. biasa. Manusia itu adalah makhluk visual. Ya. Dia kalau melihat baru percaya. Iya. Kadang butuh pembuktian, makanya dari Betul. empiris Harus segala- melihat harus gitu. melihat Oke. gitu. Sebagai umat Katolik juga kita nih Mo ya, manusiawi nggak sih kita ya ikut misa, ikut ibadah, berdoa. Tapi kadang ya kita manusiawi loh, kayak yang kita temuin tidak kita lihat gitu loh. Seperti Iya, Adik iya. Carla itu tadi Iya. kan. Iya betul. Saya Tuhan tuh apa? Ini konsep Iya, yang iya. abstrak sekali. Kita harus mencari sampai mana Mo untuk bisa selain pengalaman hidup itu Iya, beda. iya. Tapi kita mungkin berubah loh. Kadar cukupnya ini di Kadar mana gitu cukupnya ya. gitu. Untuk mencari Tuhan tuh God gitu. does exist gitu Mo. Seperti orang duniawi itu mencari hukum alam kan sebenarnya nggak pernah ketemu. Ini paralel sebenarnya. Oh, oke. Multiverse nih, Spider-Man. Iya. Memang Doctor Strange. kamu pikir sains itu menemukan sesuatu. Sains nggak pernah menemukan sesuatu. Hah. Karena sains selalu mencari sesuatu. Bahkan Iya. teori-teori yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat, Betul. apa yang bisa diobservasi, dunia langit, dunia pergerakan bintang. Hmm. Dulu hukum Newton, berikutnya lalu Einstein bidang relativitas. Iya. Ini dua hal yang secara mendasar berbeda. Itu pencarian bahkan barang yang kelihatan. Iya. Jadi sebenarnya manusia kan hidup dalam dua tegangan itu. Hmm. Paham dan tidak paham, percaya dan nggak percaya. Oke. Oke. Jadi sampai batas mana? Nggak ada batasnya, sampai kamu mati gitu aja. Terus mencari Dan yang jauh lebih penting kalau menurut saya, hidup dalam dua tegangan itu. Nah, Wah, itu seru itu Mo. Seru. Nah, di tengah-tengah serunya nih. situ. Tengah-tengah nih. Iya. Seru Wah, itu. kayaknya gue banget nih Son. Apa tuh? Iya. Gue kayaknya ngerasa gitu di antara dua tegangan Iya. ini. Dalam artian satu sisi gue bilang oke, gue cari Tuhan. Iya. Tapi ya kadang gue temuin malah kalau lagi gue ada di sisi sebaliknya, ngerti gak? Nah, iya, Contoh iya. nih ya, gue lagi apa namanya lagi Galau. galau. Hmm. Malah mungkin bisa menemukan dari hal yang sepele sekalipun. Iya. Hmm. Wah ini Tuhan ngomong nih sama gue nih, kayaknya. Tapi kita bisa tahu itu suara Tuhan atau enggak gimana Po? Gimana caranya? Ya nggak tahu. Saya Ayo. tanya sama Ramos. Kan yang Ramos itu. Ya saya sih nyimak aja ya. Iya. Yang Ramos ada di situ. Nggak. Memangnya kita bisa sampai pada kesimpulan 100% kita tahu ini dari Tuhan. Itu dia. Makanya saya bingung. Kadang kayak yang nemu satu solusi nih Son dalam Iya. hati. Iya. Wah, ini jangan-jangan Tuhan ngomong sama gue nih Iya. kayak begini, harus begini. Gimana sih mau biar kita tahu itu memang arahan atau Justru ini disitulah asiknya hidup dalam tegangan kan. tuh Son. Yuk. Iya. Iya. Itu proyek seumur hidup. Kembali ke soal tadi. Iya, Ini kita bicara tentang sesuatu yang nggak kelihatan. Bahkan tentang yang kelihatan saja, dunia empiris, sains, ilmu pengetahuan. Itu proyek seumur dunia. Iya. Betul. Iya. Pencarian kita akan Tuhan mah sampai kita mati ya Mo berarti. Aku begitu. Iya. Oh. Oke. Seorang Romo juga masih mencari Tuhan. Dalam porsi yang mana? Ngerti lah ya. Ngerti maksudnya butuh minum ya. Aduh, kayaknya ada yang nyelap nih. Udah. Ini mau kalau gitu pandangan-pandangan di dunia ini yang kita masih sangat concern, kalau saya pribadi ya sangat concern karena kita pernah ada di fase memikirkan hal ini, keberadaan Tuhan. Ya kita ke gereja, kita berdoa dalam hati amin, Betul. kita tahu gitu. Tapi kok ada dualisme hati nggak sih Mo saat kita percaya tapi kita masih mencari kebenarannya gitu Mo? Itu Benernya nih. Gitu. Iya gitu. Itu ada di hati. Saya sih cukup yakin ya banyak orang yang mengalami ini gitu Mo. Dosa nggak sih Mo? Ya enggak. Itu kan proses mencari. Bagaimana menemukan keyakinan yang penuh kan melalui dari seperti itu Walaupun ya. kita mengamini yang kita yakini sekarang. Iya. Tapi mengamini sejauh apa? Mengamini apakah dalam pengertian, apakah dalam penghayatan? Ya. Itu kan juga hal yang lain. Kita bisa mengerti secara pikiran, tapi kita agak sulit juga menghayati bagian seperti itu. Nah, gitu. Iya. Ya contoh tadi umat yang sedang sakit stroke tadi ya Romo, Iya, maksudnya iya. ketika memang secara physically dia ya sakit, siapa sih yang mau sakit kan gitu Nggak ya. ada. Tapi satu sisi juga dia mau nyalahin Tuhan enggak juga karena mungkin ya udah nasibnya lah harus begini. Hanya yang saya temui ini nggak menyalahkan. Ada juga yang menyalahkan dan tidak salah juga. Memang prosesnya dia mencari begitu kok. Oh. Iya. Dan bukan porsi kita ngejudge dia benar salah mencari, ya itu karena
pengalaman spiritual orang sepersonal itu. Berbeda-beda, iya. Hmm. Berbeda-beda. Paling gampang tuh tahu nggak sih dulu waktu kecil Nod? Apa? Tuhan itu ada di mana? Di orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu kan paling gampang. Supaya kita mau memberi, Iya, iya, iya. supaya kita Betul. diajarkan untuk berbagi. Itu nilai-nilai yang Nilai-nilai. tersirat gitu Jadi di kayak dalamnya. iya. Tapi kalau mungkin anak umur berapa tahun, kenapa Tuhan bentuknya seperti ini? Gitu Iya. kan. Kalau dengan Iya, plek-plekan diamini gitu. Tapi ya itu juga jadi jebakan Batman untuk Apa tuh? sebagian orang, di mana orang yaudahlah gue kasih aja biar Tuhan gantiin lebih. Nah, itu mah motivasi hati ya. Ya, bisa motivasi. juga. Bisa juga. Cuma kan mungkin itu yang yang juga dibilang mencari Tuhan ataupun juga mencari bener nggak sih? Iya. Ada coba nih Iya. gue kasih nih, besok gue dapat apa nggak? Ya tegangan tadi ya, Ya, mau dua ya. tegangan Iya, iya. tadi gitu. Ini Hanya ada tipsnya sebenarnya. Apa, Mo? Kalau sebagai Katolik ya, Hmm. ya mencari pemahaman tentang Tuhan menurut versinya gereja Katolik. Nah, Itu apa akan tuh? lebih mempermudah kita. Oke. Karena gereja Katolik kan sudah punya ajaran Iya. namanya magisterium. Hmm. Tuhan sudah dirumuskan, meskipun itu tidak seluruhnya tentu saja. Iya. Tapi berusaha menangkap seperti apa Tuhan, seperti apa sifat-sifat Tuhan. Oke. Jadi kan sudah lebih sempit lagi. Iya. Jadi mempelajari mengenai ajaran Katolik. Tapi Gitu. Romo melihat nggak sih fenomena sekarang tuh generasi kalau orang tua kita ya, kayaknya mah itu udah Kristen membatu gitu. Kayaknya tuh apapun nyokap gue misalkan ya, Iya, iya. udah deh lu minggu gereja, lu Betul. berdoa segala macam. perpuluhan deh, Iya, jangan lupa deh. Perpuluhan bla 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 gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang dengan akses pencaritahuan mereka yang lebih luas, Iya. mereka ruang mempertanyakannya lebih luas juga. Tapi mereka terlalu takut untuk menanyakan ke gereja mungkin. Oh, saya cari tahu nih, agnostik tuh gini apa sih? Nah, diskusi-diskusi Iya, gini iya, di iya. internal gereja tuh terjadi nggak sih, Mu? Percaya dan tidak percaya Tuhan bahkan. Betul. Kelas-kelasnya biasanya hanya katekese ya. Oh, katekese. Iya, Oke. iya, iya, iya. Kalau kayak di gereja Protestan kan ada komsel nih atau Ada grup juga. sel gitu ya. Mm. Nah itu kan satu komunitas yang saling menguatkan. Maaf nih Mo, saya sebagai orang Katolik kadang kalau misalkan kayak ada pertemuan lingkungan dan lain sebagainya, ya Tabu nggak sih dia ngomongin gitu? sebenarnya jarang sekali ada omongan Ngomongin seperti gitu ini ya? karena biasanya hanya berdoa. Iya. Paling kalaupun ada kesaksian 1-2, setelah itu udah makan lemper. Ya. Maksudnya kenapa lemper gitu loh? Ya biasanya selalu ada di Kenapa pertemuan dari segala lingkungan. makanan yang Anda pilih adalah lemper gitu? Sementara Karena ada ganda mengenyangkan. sturi. Daripada Nagasari. Kelihatan kalau saya mah makanan berat. Iya. Nah itu maksudnya kan harusnya di grup-grup kecil seperti itu pun juga sharing ini terjadi gitu ya. Lalu juga apa namanya mungkin di OMK ketika Hanya ada itu acara. mengandaikan kedekatan kan. Kalau ini kan bicara yang sesuatu yang personal Iya. dan mendalam. Oke. Kalau umum belum tentu juga bisa dimulai. Misalnya di lingkungan. Oh iya. Iya. Ih, ngapain sih kok ngomongin Malah begitu? debat nanti Mu. Aneh nih. Debat juga bisa. Jatuhnya debat aku. Atau juga, ini kayaknya Sesat. Iya, ya, sesat. gitu iya. Iya loh. Iya. Itu harus secara tidak sengaja atau Iya. gimana ditemukan lalu ngobrol tentang itu Jangan, jadi kelompok misalkan komunitas. Bapak Nodi dari RT 6 ya nanyain agnostik, Bapak kenapa? Iya. Gua cuma pengen sharing. Iya. Terus Iya, tadi iya, orang iya. merasa aneh juga, Bapak kenapa? Iya betul. Bapak sudah sesat. jangan-jangan sudah dirasuki roh. Wah, aduh, Kesesatan mulai. atau bagaimana? Lah Mulai. orang-orang kan suka mengaitkan Iya, begitu. Gue demen nih bagian Dikit-dikit kesurupan roh. kalau Bang Romo Bayu. Aing mau no. Tapi Itu bener. orang-orang dikit-dikit roh apa? Iya. Padahal itu dia, semua orang punya pengalaman pribadinya untuk mencari tahu tentang Tuhan itu seperti apa. Mu. Sebenarnya ya manusia hanya mungkin berbeda-beda karena kadang ketutup aktivitas sehari-hari kan. Mhm. Dengan mikirin kerjaan, mikirin Iya. utang, mikirin cicilan dan sebagainya. Kok kita semua itu? Kerjaan hutang cicilan kayak kenal. Karena manusia kan makhluk religius. Dan hanya manusia yang bisa memikirkan itu. Kalau hewan kan nggak Iya. bisa. Justru karena itu maka kita bertanya. Oke. Kita kan bisa mengimajinasikan sesuatu Iya. yang nggak ada, tanda petik nggak ada, nggak ada secara empiris, secara kelihatan. Iya, iya, iya. Apapun bahasanya ya, bahwa leluhur, dewa, Tuhan, apapun itu. Kalau gogo kan nggak bisa. Iya. Justru karena kita bisa berimajinasi tentang sesuatu yang nggak kelihatan, menjadi pergulatan dalam batin semua manusia. Iya. Dalam hal apapun ya. Iya. Dalam hal apapun. Tapi dipikir-pikir nanti wujud Tuhan itu ada ya Yesus lah ya. Kalau kita mau ngomongin sesuatu yang terlihat, disentuh, Iya. itu sebenarnya Iya. cuma kan 2000 tahun lalu nih. 2000 tahun lalu. Iya. Iya kan sekarang kita udah nggak mungkin nih. Iya. Tapi itu perwujudan bukan sih salah satunya mau bahwa Kan Allah itu ada. ayat Alkitab mengatakan Yesus Kristus itu gambar Allah.
gambarnya yang bisa kita lihat itu. Ya. Yang paling dekat Iya, sama Allah yang manusia. kelihatan. Ya itulah gitu. Jadi secara iman Katolik kita tidak usah mempertanyakan lagi Tuhan itu apa ada atau tidak. Ya 2000 tahun lalu Iya, ada. betul. Sebenarnya itu. Hanya kan tidak sesembel itu untuk makhluk-makhluk. Seperti zaman Adi Karla juga sekarang mungkin ini. dikasih pengertian itu juga bingung mungkin. Iya, terlalu tinggi juga kan. Iya. Itu kan seperti yang ngomong ke anak PAUD, terus kita ngomong tentang galaksi. Ya 1,5 tahun 5 tahun PAUD Iya, kan? iya, PAUD betul di bawah. Coba kita ngomong tentang astronomi menurut apa? Galileo. Di sana itu ada planet-planet. Oh, betul. Ada galaksi Andromeda. Wah, keriting dia habis itu. Sedangkan kita cuma bisa bilang, Dek, tuh bintang bagus nyala. Terus Udah. nyanyi kan pakai ini bintang kecil di Gitu. langit Pasti jadi yang bintang biru. Galaksi si Ade. Gimana Om? Iya deh. Iya. Terus Gitu tiba-tiba kan? dia nyaut, bukan papi, itu bintang itu adalah begini Wah, biru. lebih jago. Papanya yang keriting. Papanya yang keriting nih. Padahal papanya udah keriting. Papanya keriting. Jadi memahami itu yang tidak mudah, apalagi kalau memang kita mau pelak-pelakan ada kok Tuhan itu ada Iya. 2000 tahun lalu. Betul. Tapi buat yang sudah memahami Alkitab level dewasa mungkin bisa. Iya. Tapi anak-anak ini ternyata Itu kan kesimpulan sebenarnya. Iya. Proses untuk sampai pada kesimpulan itu. Iya. Yang repot atau yang rumit adalah prosesnya pada kesimpulan itu kan. E sama dengan MC kuadrat. Aduh, hidup PPS. Ya, maksud itu kan kesimpulan kan. sudah lama tidak baca Tapi matematika orang nih. sampai pada kesimpulan di Iya. situ ya butuh proses panjang. Sama sebenarnya kalau kita ngomong tentang dunia material, dunia sains dengan dunia interior batin atau keagamaan, hal yang sama. Hal yang sama. Oke. Jadi rumus-rumus matematika atau fisika atau apapun yang kita dapat, ini kan rumus yang sudah sebagai kesimpulan. Iya. Tapi untuk memahami sampai di situ butuh proses sama. Hmm. Allah baik. Ini kan kesimpulan. Iya. Betul. Iya. Gimana rumusnya biar Allah baik gitu sampai kan? ke sana ini. Nah, Nah, gitu. Makanya kami orang Tegangan IPS, tadi. jadi kami harus mencari lebih banyak lagi. Iya. Ya kita orang IPS. Makanya kita kayak ada tadi. Gimana Om? Jadi ngomongin sains nggak cocok. Gak cocok. Enggak masuk kita eksakta. Kita Iya. harusnya kita lihatnya kesimpulan aja di akhir Sosiologi, gitu. antropologi. Nah, geografi gitu kan. Madas matematika dasar ayo. Nah, tapi Son ya, kalau mau dipikir-pikir ya, kita sebagai umat Kristiani, baik itu Protestan ataupun Katolik gitu, kayaknya kita bersyukur Tuhan kita cuma satu. Nah, kalau kayak teman-teman yang lain juga kan mempercayai beberapa banyak Politeisme maksudnya. Iya, maksudnya kayak teman-teman kita Hindu dewanya banyak nih, gitu ya. Lalu Ya, ini kayak kan dengan dewa yang banyak mereka kan juga punya nalar teologisnya betul, sendiri. beda Iya. lagi, Betul. begitu Tidak ya. bisa diukur dengan ukuran kita. Iya, betul. Mhm. Ya ini makanya kita pun juga masing-masing pengalaman pribadi yang dialami tiap orang pasti berbeda. Jadi Betul. pemahaman tentang Tuhannya juga Ya, pasti berbeda. Berarti ada kemungkinan saat kita menemukan pemahaman Tuhan versi lain, Ya. pindah agama dong. Bisa dong. Karena kita kan mencari tahu nih Mo. Ya, Kita mencari ya. tahu. Saat Oke. ini detik ini kita yang kita kenal adalah yang mengamini yang kita tahu sekarang. Ya. Betul. Pencarian tapi berlangsung terus. Iya. Kemudian kita mencari tahu dan ketemulah. Nah, pertanyaannya Mo, apakah konsep ketuhanan ini cukup hanya dengan akal pikiran yang kita pahami? Karena kalau gitu bahayanya kita akan bisa saat detik ini mood kita ke sini bisa jadi Iya. ini. Bisa Ya, jadi ini begitu. Bisa jadi ini. Mencelok gitu ya. Bahkan tidak percaya Tuhan pun jadi Iya. pilihan loh. Iya. Nah, ini karena Sony setahun terakhir kan di Komsos Keuskupan Bandung, Mo. Jadi dan dia banyak bertanya selama ini di rumah Noni, yang paling banyak nanya tuh Sony. Iya. Jadi ada Sebenarnya kemungkinan begitu dia ya. mau mencelok mungkin. Iya. Ada Kan kemungkinan. tadi saya Mo. udah sempat nyembah podcast bahaya kan itu. Mau Silakan, Mo. kembalikan saya. Kepada Romo Bayu, air kami persilahkan. Air apa ini? Barangkali Iya. mau disepret. Jangan dipercik di seblok. mau di apa? Nah, tapi bahaya nggak sih Mo? Kita kan terbatas pikiran kita. Iya, justru akal budi itu dipakai, Iya. tapi tidak mencukupi. Oh. Akal budi itu tidak mencukupi. Itulah kenapa dalam konteks kekristenan kita mengenal wahyu. Siapa nih? Wahyu itu Penyanyi lagu slow. Suaminya Penyanyi lagu ada- slow. Karena ku adalah slow. Itu Wahyu namanya. pastor yang sekarang ada di Roma. ada. Wahyu ya. Triwibowo. Iya. Itu mantan Nggak pastor salah. paroki saya dulu. Nggak salah. Oh gitu ya. Iya. Iya. Tapi kayaknya bukan wahyu. itu maksud Wahyunya deh. Jadi bukan itu. Tapi maksudnya itu revelatio. Apa nih? Revelatio. Bahan tato. Boleh nih. Revelatio. Apa itu Mo? Ya Revelatio? terjemahannya bahasa Indonesia wahyu. Oh, oke. Revelation Ilham. kalau bahasa Inggrisnya. Pewahyuan. Iya. Ya, Jadi itu gimana penyingkapan. tuh?
Simpelnya, ini pakai bahasa simpel aja Ya. karena kan kelasnya rumah noni segitu. Iyalah, jangan berat-berat kalau di Kosnya rumah noni. segitu aja. Betul. Allah ngasih tahu tentang dirinya dan kehendaknya. Nah, dalam tradisi kekristenan disebut revelatio. Justru karena manusia itu bisa mengenal Allah tapi tidak mencukupi akal budi. Oke. Akal budi bisa. Makanya ada banyak agama di dunia ini karena itu. Ya. Iya. Ya. Jadi manusia mencari sesuatu yang apapun sebutannya, Uh-huh. yang maha tinggi, yang maha dan sebagainya itu dengan akal budinya masing-masing. Maka kesimpulannya beda-beda. Iya, Ya. Bukan Betul, karena eksperimen. Allahnya berbeda-beda, tapi karena kesimpulan paham mengenai Allahnya berbeda. berbeda. Dan Lalu ada yang tidak sampai pada wahyu atau tidak mengenal Iya. wahyu revelatio, bukan wahyu yang tadi pastor tadi bukan. Revelatio tadi Iya, loh. oke. Simpelnya, bahasa simpelnya kan Allah memperkenalkan siapa dirinya Ya. dan bagaimana kehendak Dan kita umat Katolik mengenal dan mempercayai Allah yang melalui melalui revelatio, revelatio itu. Iya. Itulah kepenuhannya di dalam kekristenan Wow. Yesus Kristus kan begitu. Iya. Mau ini Ini seru nih Son. Makin fenomena sekarang nih sekali lagi yang mau kita obrolin aja fenomenanya. Ini bukan jaji atau gimana? Fenomena apa? Fenomeno. Fenomena. Fenomelindo. Fenomelindo. Jadi padong ini. Mau agnostik ini sesuatu yang banyak sekarang dibahas di lingkungan Oh, gitu. muda, betul. Baru sekarang nih. Baru sekarang. Ketinggalan Dari kemarin-kemarin juga. Ketinggalan zaman karena belum lahir. Padahal agnostik sudah dari kapan? Agnostik mau pengertian gampang yang mungkin di lingkungan ini ya, lingkungan orang-orang yang ngobrolin ini. Ya. Agnostik tidak percaya agama tapi percaya Tuhan. Simpelnya mungkin seperti Masa itu. begitu? Simpelnya di obrolan. Tapi ini kan obrolan. bahasa kami yang di masyarakat nih. Di Nah, obrolan. bahasa sederhana Ini kita. agnostik. Bahasa sederhana. Versi dalam Ramdan kayaknya nih. Berarti kalau gitu bukan agnostik, Jadi gimana? agnostik. Iya. Agnostik yang kita tahu. Oke. Kalau ateis gampangnya nih ya, tidak percaya Tuhan. Ah, Agnostik tuh percaya Oke. Tuhan tapi nggak percaya agama. Katanya gitu. Agnostik. Coba diperbaiki. sebelum Pastor Bayu menjawab ya, jadi kepikiran kita Apa bikin tuh? tempat stick yuk, namanya Apa tuh? Agnos. Agnos Stick House. Jadi tolong jangan diambil idenya. Please, Agnostik punya kami. punya kita. Terima kasih. Ini jadi podcast jualan. Kadang ide inspirasi dari mana Betul, aja. dari mana aja. Betul juga. Iya. Heeh. Agnostik. Stick. Iya, Steak, Stick House gitu. Steak. Oke. Ini kemana kita arahnya sekarang? Ini gimana ini? Tadi yang Tadi mau tahu nih, iya. agnostik sebenarnya menurut Pastor Bayu pribadi ataupun juga pemahaman yang sudah Iya. diterima oleh Mungkin Pastor ada Bayu. yang salah seperti mengartikan, apa? jadi salah mengambil langkah. Betul. Mungkin. Enggak salah sih sebenarnya, cuman keliru gitu aja. Oke. Tapi keliru. Ruth Sahanaya dong. Keliru dong, lagu dong. Itu kan bahasa Yunani, gnosis. A dan gnosis. A itu tidak seperti ateis, A dari A dan theos. Theos Tuhan. Tuhan. A tidak, enggak ada Tuhan. Oke, ateis. A gnosis. Gnosis itu pengetahuan. Ah, A tidak. Oke. Jadi gnosis tahu, A tidak. Mm. Tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Oh, gitu. Pengetahuannya di Jadi mana? agnostik itu nggak tahu sebenarnya. Ketidaktahuan atau kata Tapi dalam arti kalau ditanya, simpelnya begini. Iya. Kalau orang yang menganut agnostik itu begini. Hmm. Tuhan ada apa enggak? Enggak tahu dan enggak penting. untuk cuek. dia. Enggak tahu dan Dia nggak mau penting. nggak mau tahu Iya. juga. Nggak mau tahu juga. Ada Tuhan juga nggak ada untungnya buat saya. Iya. Tidak ada Tuhan juga nggak ada ruginya buat saya. Pokoknya nggak tahu Bodoh. lah. Kalau Iya. ateis mah jelas Tuhan itu tidak ada. Itu Tidak statement. ada. Iya. Statement. Kalau ini A, mah theos. Ini nggak A gnosis. Jadi Son, Tuhan ada nggak? Gini Nggak dong. tahu. Ini makanya ada Nggak rumah tahu, noni nggak buat tahu. jawab. Nggak Iya. Itu agnostik Agnostik. yang dalam Nggak tahu dan nggak mau tahu. nggak mau tahu juga. Nggak ada Oh. pentingnya juga ada Tuhan apa enggak. Kok agak mirip nih dengan karakter-karakter anak-anak muda zaman sekarang ya? Ada. Yang Ada agak- yang punya yang pemikiran agak- seperti ini. Ya misalkan, Son, si itu udah punya pacar? Nggak tahu. Nggak mau tahu. Iya, aku agnostik. Oh, ternyata gitu. Tapi berarti ini agnostik. Agnostik sosial berarti itu. Ansos Pak, kalau itu ansos. Iya, iya. Ya. Agnosos. Berarti yang kita obrolin agnostik di ranah ketuhanan. Rohani nih, rohani. Iya. Ya. Nah, Tapi memang itu dalam kerangka itu sebenarnya. Hmm. Apapun sebutannya yang maha tinggi, supreme being atau ultimate being itu, Wow. itu kalau pakai bahasa filsafatnya gitu. Iya. Biar agak kelihatan pinter Iya, dikit iya, lah. iya. Sampai nih mau tolong lah. Atau Biar kalau- semesta itu
bahasa yang sering banyak kedenger juga nih sekarang. Itu dari New Age. Semesta dari menciptakan, New Age. nah, Ya. gitu-gitu kan. Semesta mendukung. Ya. Mestakung itu. Iya. Semesta mendukung. Disingkatnya kan mestakung. Mendukung semesta ini dan sebagainya. Itu kalau itu New Age lain lagi. Asik, New New Age. Age. Aduh. Mo, berarti pandangan Remo terhadap sekarang kita nggak mau sekali lagi ngomongin seolah-olah anak muda aja. Mungkin orang dewasa pun ada. Iya, Mungkin betul. di umuran kita Iya. pun banyak dengan pengalaman hidup, dengan apa yang mereka pernah alami segala macam. Terus akhirnya sampai di titik kita ngomongin agnostik dengan konteks ketuhanan ya. Enggak, saya nggak mau tahu Tuhan ada apa enggak. Gua mah hidup aja gitu. Iya, iya. Nah, ini terjadi nggak menurut Remo di umat Katolik sendiri? Ada Terjadi. fenomena ini. Mulai ada krisisnya nih. Sedikit yang ngomong. Yang ngalamin mungkin banyak. Bisa jadi. Iya kan? Yang ngomong Yang ngomong dikit. sedikit. Yang ngomong Iya, dikit. ngomong Tapi banyak. ada yang pernah cerita. Tapi Iya. umumnya anak muda, setuju nggak sih Mo? Enggak selalu juga Nggak sih. selalu. Ya, ada yang sudah umur 40-an, 40. Yang cerita sama Romo biasanya ya kita nggak nanya orangnya Iya, siapa iya. ya, cuman Iya. case-nya seperti apa sih, Mo? Biasanya malah yang kayak berhasil gitu. Jadi Yang sukses. Oh, bukan Argentina nih berarti. Berhasil. Sone. itu Piala Dunia, Bos. Jadi pegang mana kemarin, Mo? Ya. Beda lagi Kan obrolannya. gua agnostik. Oh, Oh iya. Aduh. Case-nya seperti apa, Mo? Malah orang Tadi yang Malah berhasil. Yang Tapi ini sukses kan yang gitu. bilang ke saya. Bilangnya Yang gimana? bilang ke Pastor Nono kan nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu orangnya ada tuh di situ. artinya apa yang melatar belakangi sampai misalkan pada awalnya dia umat Katolik, Iya. tapi kok bisa punya pemahaman? Gue sekarang nggak bodo amat lah, gue mah hidup gini aja. Karena ternyata keberhasilan dia bisa muncul karena hebatnya dia. Menurut orang-orang yang cerita ini, nggak banyak sih yang cerita. Sudut pandangnya Iya. sudut pandang manusia. Jadi secara humanis dong. keberhasilanku, Mm-mm. ya Tuhan nggak menentukan amat gitu, atau mungkin Iya. malah nggak Kerja terlalu- keras ya, gua kerja kok. keras, ya kerja keras, kepandian dan segala macam pengalaman berhasil. Saya sendiri. Atau kalau enggak misalkan taraf keberhasilan orang ini kan juga usahanya macam-macam nih, Mo ya. Ada usaha yang memang mungkin jauh dari Tuhan sebenarnya ini usahanya. Ya. Maksudnya gimana? Contoh hiburan malam Oh, ataupun juga apa yang kayak saya gitu. tahu sih enggak Enggak ya. umum ya. Tapi kan Secara kalau umum. misalkan sehat yang lah, sehat. kayak Sony nih, misalkan Sony punya suatu saat punya bar gitu ya. Ini contohnya kan lu Son. Misal ya. Tapi berhasil nih, Sony jadi orang kaya. Iya. Tapi sukses, apakah Tuhan memberkati lewat barnya atau gimana nih? Nah, ini juga kan pertanyaan gitu. Apakah yang contoh-contoh seperti ini yang menyebabkan orang juga menjadi agnostik pada akhirnya gitu? Ya bisa jadi. Tapi kalau tentang Sony nggak berani ah. Aduh, Son. Agnostik. Ini agnostik ini soalnya sepopuler itu Mo, nggak tahu karena lingkungan main saya terutama gitu ya. Banyak orang-orang akhirnya menyatakan gua hidup di dunia adalah eksistensi gua saat ini. Ke apa sih bahasa itunya Mo ya? Nggak tahu paham gua lupa sih sebenarnya. Ya gua saat ini adalah gua saat ini gitu. Ya. Tuhan jauh dari jangkauan gua karena ya gua nggak bisa lihat, gua nggak bisa Ya. merasakan langsung. Betul. Itu dia sampai di fase agnostik atau ateis itu sendiri. Ya. Mungkin Romo punya pesan nih. Adik-adik kita mungkin yang sekarang di fase kembali lagi ke umur-umur rawan untuk salah mencari pemahaman yang tepat gitu Mo. Saat mereka ketemu dengan istilah agnostik dan mengartikannya pelak-pelakan seperti yang tadi kita sampaikan ya. Nggak tahu agama, nggak percaya agama tapi percaya Tuhan, apapun itu whatsoever. Romo punya pesan apa untuk orang-orang yang di usia ini supaya tidak salah langkah mengambil pemahaman yang tepat gitu Mo? Pertama justru pesannya untuk kita sendiri yang beragama dan mengaku taat. Apa pesannya, Mo? Nah, seringkali kita ini black campaign. Waduh, Black campaign contohnya? 2024 nih hati-hati nih. Iya, black campaign. Kita ini yang beragama ini black campaign. Waduh, Persis gimana nih, Mo? begitu. Kita menyembah Tuhan tapi perbuatannya berlawanan dengan yang dikehendaki Tuhan. Kita disuruh mengasihi tapi kita nyekek orang. Nah, ini kan black campaign. Maka sebenarnya awal mulanya ateis, anonis dan sebagainya itu kan justru dari kritik atau kontra terhadap orang-orang yang beragama. Yes, betul. Tidak persis pada Tuhannya sendiri, tapi orang-orang yang mengaku beragama itu. Bukan ke Tuhannya tapi Nah, penganutnya. ini nih, Awal mulanya. Awal mulanya. Jadi sebenarnya mereka Benar-benar. melihat konteksnya memang Eropa ya, melihat orang-orang yang beragama itu kok seperti itu. Kitabnya bunyi begini kok perang, kitabnya begini kok imperialisme, katanya kasih. menindas, perbudakan dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya awalnya yang dikritik itu. Cara hidup umatnya. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini semua muncul
Karena orang-orang yang mengaku beriman, beragama itu bahasa Jepangnya, bahasa Jermannya bedegong. Subtitle Badagong. Badagong itu. BEDEGONG. Badagong dan bagong itu beda. Ya, itu aja. Badagong dan bagong itu beda. Kalau bagong yang itu. Nah, tapi tadi Pastor bilang pesannya sama diri kita ya memang pemeluk agama Betul. Katolik Pertama sendiri itu, ini. pertama itu. Jadi integritinya harus bener dong sebagai umat Yoi. nih. Gila gua agak ini ya. Saik. Karena Asik. ketika dikatakan terang, malah gelap. Ya emang begini adanya mau. Bukan ke kulit dong. Bukannya situ dong. Iya, tapi ya emang begini adanya. Bingung aja. Itu Bukan angle-nya ke situ adalah juga kali. kita yang Katanya agama. katanya host rumah Noni di Komsos Keuskupan tapi tatoan. Nah, memang kita Ya, tahu sih. Emang kenapa? Emang Dari nggak dulu. boleh. Aduh, Nggak mau. Sekali Lah lagi. saya tatoan sebadan-badan. Oh, Ini hitam semua. la nggak berani respon. Itu bukan tatoan. Iya. Itu putih muda, putih tua. Iya. Tadi apa di shaming nih? Putih tua. Serba salah. Ah, Nggak mau susah ya. ngomong lagi. Kalau Takut. ngomong yang udah lulus filsafat gini nih, agak repot. Mo, tadi kan itu yang melihat ke dalam bahwa Ya. kita Iya. beragama kita harus jangan black campaign. Iya. Nah, buat yang punya pemikiran ini, at least. Oke, untuk yang punya pemikiran Iya. begitu ya. Hmm. Ya tidak bisa diharapkan tapi bisa menghimbau kan ya. Ya. Bisa. Ya. Hmm. Paling kurang mendalami dengan serius, dengan sungguh-sungguh agama yang dianut. Atau kalau dalam konteks kita yang Katolik ya Iya. Katolik atau kekristenan. Oke. Didalami dulu. Ya. Hmm, Jadi menolak sesuatu yang dimengerti. Oke. oke. Gitu loh. Nggak Ya. cuman wah lagi heboh begini ikut-ikutan. Tapi udah nggak ngerti yang ditolak apa. Itu kan kayak orang-orang yang demo itu. Wah tolak ini. Emang yang ditolak apa ya? Gak tahu. Yang nggak tahu yang penting dapat nasi bungkus. Yang penting dapat nasi Simpelnya bungkus. gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. kalaupun kamu nanti menolak atau nggak setuju atau apapun, Iya. paling nggak kamu ngerti yang kamu tolak. Nah, Ya. Saya mau tanya dari angle lain nih Romo. Banyak orang yang sekarang di KTP tertera agama tertentu. Hmm. Iya. Tapi sebenarnya dia dari lahir pun juga, dari kecil pun juga tidak pernah dikenalkan dengan lingkungan agama apapun. Iya, Jadi contoh yang iya, tertera di KTP iya. itu hanya formalitas nih. Iya, iya. Punya pesan apa Romo? Mungkin saat ini Iya, menyaksikan tayangan Rumah Noni dan jadi terpikir untuk mencari sesuatu gitu. Ya memang perlu mencari ya. Hmm. Kalau yang nggak punya tradisi agama apapun Betul. gitu ya. Hmm. Saya juga bingung kalau yang seperti itu. Nah, maksudnya Mulainya dari mana gitu? Saya ya? berharap Romo tuh agak promosi Katoliknya gitu Iya. loh nih. Iya, Kayaknya Robo Bari nggak tapi kesana nih. iya, tapi maksudnya kalau nggak punya tradisi keagamaan sama sekali kan, Ya. gini aja deh, paling kurang dari yang berdekatan gitu. Misalnya dia nggak punya agama apapun, Iya. tapi sekolahnya di sekolah Katolik. Kan dia tahu nih Ya. tentang Katolik. Nah, ini kan Minimal, sudah promosi ya. Katolik ini ya. Ya. Nah, gitu ya, gitu kan ya. Iya, Iya, gitu kan, ya. Walaupun Benar. kita yang nonton masih internal juga, Katolik juga. Iya. Belum cross market kita. Kan biasa sekolah Katolik dari yang lain-lain tuh. Betul. Iya. Bahkan sampai bisa doa Salam Maria, doa Iya. Bapa Kami kan itu yang terdekat kan itu. Coba Iya. dilihatlah, coba dilihat. Tapi itu tidak menjamin ya Mo ya, karena itu dia experience orang ini akan beda. Bisa jadi saat dia mencari tahu nih, gue coba ke gereja misalkan. Betul. Iya. Bisa jadi sebaliknya sangat mungkin dong. Iya bisa. Saya lebih Bisa nyaman di terjadi sebaliknya. yang lain. Nah, kita misalnya. nggak pernah tahu hal itu Mo ya. Ya. Makanya itu banyak yang bilang kemarin tuh Nat, pencantuman agama di KTP itu nggak ada gunanya. Iya. Buat apa katanya? Butuh sih. Misal- butuh. Sebenarnya Buat ada apa sih? gunanya sih kalau enggak Sensus? itu enggak ada itu bolong sedikit gitu. Agak secara Ada- secara layout tinggal tuh bagus, penuh gitu betul. loh. Iya. Jadi kurang satu baris. Iya. Bingung apa nih? Mending Apa? diganti hobi atau cita-cita. Aduh. Jangan. Hobi Apa? berenang, jadi tahu pas ada apa-apa hobinya berenang. Oh, Bener. betul. Tapi kan kalau hobinya nikah lagi bahaya. Wah, jangan dong. Jangan dong. Nah, itu dia kalau Ada hobi kan hobi nggak bisa nikah satu lagi. baris, Son. Kadang ada yang punya hobinya lebih dari satu. Banyak, tapi hobi utama. Apa sih ini? Nah, jadi kalau kita ngomongin sudut pandang, anggap kita adalah Carla di bentuk yang berbeda ya. Betul. Terus Carlo. Carlo. Saya Carlo, ini Carlo. Jadi kita nanya nih, oke, Bunda, kalau Tuhan nggak terlihat di sini, lantas Tuhan di mana? Iya. Di mana Tuhan bersemayam? Di mana Iya. saat manusia kita hidup sehari-hari, Tuhan itu ada Iya. di mana? Dan kapan kok dalam tanda kutip seiseng itu Tuhan mau menunjukkan kadang kita pernah mendengar cerita penampakan Penampakan, segala iya. macam. Ini dan nalar kita tidak sampai ke sana, kita tidak bicara Iya, itu. iya. Terus Tuhan ada di mana sementara kita
sedang sibuk beraktivitas sehari-hari, kadang kita lupa penciptaan manusia itu seperti apa, tapi Ya. beraktivitas. Tapi Tuhan tuh di mana Ya. sebenarnya? Bisa pakai bahasa sederhana kan. Hmm. Tuhan ada di surga, tapi Tuhan juga ngelihat kita dan memberikan bantuan melalui para malaikat. Kita iya. dijaga malaikat. Ah, Betul. iya. Malaikat itu apa? Ada di Aduh, mana? nanya lagi. Pertanyaan Bingung lagi. berikut. Nggak kelihatan. Ah. Kalau kita lagi mau mengalami sesuatu yang buruk, bisa dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Kalau lagi sedih, bisa dihibur. Oke. Teman, ini teman malaikat. Soalnya kalau nanti Nggak selalu, gue nggak yakin berhasil juga sih. Tapi paling kurang kan Endingnya kita dong. berusaha. Iya, minimal. Paling Ya. kurang kita berusaha Jadi gitu kan. tingkatkan kreativitas Anda, Iya. Bapak Ibu dan Iya. juga atau sebenarnya Penonton gue sekalian. pesan buat orang tua ya, nak, kalau Tuhan kamu bisa lihat, kita kiamat nah. Tapi ini, Selesai tapi lah, ini gitu. bener loh. Iya dong. Ini sebenarnya saya yakin ini ngawur ngomongnya. Iya ngawur. Iya. Tapi sebenarnya ada benernya. Saya yakin dia nggak punya konsep tentang Iya. itu ya. Ngasal sih. Tapi ada Ya, benernya kan? nggak? Tapi kalau bener tapi kiamat dong. tapi bener. Dalam teologi Katolik ada namanya visio beatifika. Apa tuh? Apa tuh, Mo? Ya kan nggak ngerti kan? Nah, ngawur berarti. Fisioterapi matematika. Bukan loh. fisioterapi. Itu apaan, Mo? Jadi memang pada akhirnya itu visio itu melihat. Oke. Beatifika itu apa namanya? Beatifika itu apa terjemahannya ya? Ya. Kalau Terberkati gratifikasi gitu kami lah. tahu. Iya. Terberkati gitu lah. Terberkati. Iya, jadi pada akhirnya kita ini nanti ke dalam surga akan melihat Allah muka dengan muka dan itu Nah. kebahagiaan sempurna. Berarti Jadi benar. betul. Iya, itu dijanjikan. Meskipun itu. dia waktu Ya. ngomong cek gitu nggak ngerti. Oh, sangat. Saya nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Itu kan Iya. itu berawal dari jokes itu loh, yang Iya, kenaikan betul. Isa Al-Masih. Iya. Kalau ternyata turun kedua kali, selesai. Selesai. Iya, itu dia. Makanya jangan Bubar. kalau lagi doa lingkungan jangan Tuhan hadirlah, Tuhan turunlah. Dang. Karena Selesai dong kalau ketemu Tuhan kan Iya kita ya. juga ya. Iya kan? Tuhan datanglah Iya. gitu. Ya itu berarti kan kita selesai. pemirsa, Iya. Bapak pemirsa sah. sebenarnya para host Rumah Nono itu sebenarnya ngerti. Meskipun pas ngomong nggak ngerti gitu. Tuhan hadirlah kata Tuhan. Serius. Serius nih. Gua turun loh. Kela. Bentar Tuhan pinjol belum beres. Aduh. Reschedule deh katanya. Udah sekali lagi nggak ada yang tahu ya kapan mau datang. Tapi akhirnya buat kita semua nih, Romo, mungkin boleh tarik Iya. kesimpulan. Tuhan itu ada, apa yang paling mudah kita tahu dan kenali bahwa Tuhan itu ada Bahwa dalam Tuhan itu kehidupan ada. keseharian. Dua kata, satu frase. Hmm. Penyelenggaraan ilahi. Penyelenggara. Yang tadi sudah saya katakan tadi, kalau gini-gini dari pengalaman dihitung nggak bisa, tapi saya bisa. Hmm. Nggak cukup, tapi saya cukup. Hmm. Ini nggak mampu, tapi saya mampu. Betul. Nah itu yang dalam teologi Katolik dirumuskan dengan kata penyelenggaraan ilahi. Kita ditopang. Atau Tanpa bisa kita dengan tahu. istilah iman, maksudnya kita percaya, kita tidak melihat, tapi ya kita Ya percaya. disambungkan itu tentu Iya. saja begitu. Iya. Nah, saya pernah ngalamin soalnya yang Romo ngomong tadi Apa tuh? gitu. Waktu mau kawin dulu ya. Ya. Kan Anda kawin di Bali, setelah itu miskin. Bagus nih, Banget. bagus nih. Ini bagus nih. Iya. Jadi ini mau Anda- sharing nih. Anda Iya. mau menikah waktu Hmm. itu tapi di Bali, setelah itu Bali. kan bangkrut. Banget. Nah, kalau saya beda. Hmm. Menikah, lihat dana, ya Tuhan cuma segini. Ya kan? Ya. Sekian lah. Hmm. Itu setahun sebelum menikah mau. Hmm. Setelah saya mempersiapkan segala macam blablabla, selesai H-1 sebelum acara nih, sebelum Iya. hari H nih ya. Pemberkatan jam 11. Apa namanya? Sakramen maksudnya jam 11, sakramen pernikahan jam 11. Pesta sore kan. Malam gak bisa tidur dong. Wah, gelisah. Cek lagi rekening. Mm-mm. Segitu mau jumlahnya. Lah yang di luar duit siapa? Lah kan itu kalau bukan penyelenggaraan, Ya itu. Ilahi. penyertaan, Yang disebut penyelenggaraan ilahi atau dalam bahasa Latinnya Providentia Dei. providensia. Ini Itu nggak promo sekolah kan? bukti. Hah? Providence. Prova. Emang ada sekolah itu? Prova. Ada, Prova. Udah nggak ada. Dulu Prova. Udah nggak ada. Anda manusia jadul. Namanya sudah ganti Santa Ursula kan ya? Iya, betul. Nah di sana itu ada Umur rumah. lo ketahuan coy. Kalau di sana Iya. ada rumah dona ya. Iya. Sama apa mie-nya Mastur ya, di sana enak tuh. Mie restorjanya. Itu. Providentia Dei. Providentia. Penyelenggaraan ilahi. Tuhan menyelenggarakan. Di sini Tuhan nih.
Udah. Yang tadi itu, yang tadi itu. Iya. Tadi itu. Sudah Amini tahu lah saja. ya. Iya. Amini saja. Iya. Tapi Kita- tiap orang ya balik lagi cara mengalaminya berbeda pasti. kalau bahasa saya ngumpul sama teman-teman Moya, kita tidak akan pernah tahu sampai akhirnya kita mati. Mm-mm. Terus kita bersepakat yang mati duluan kabarin ya. Karena kita gak pernah tahu Mo. Sok siapa yang mati duluan. Kalau Gereja- Tuhan yang ada miss call ya. Karena lu mau berdebat segimanapun, Tuhan ada, Tuhan tidak, Iya, agama betul. mana yang benar. Setuju. Capek. Katanya Jadi- pengen lihat Tuhan tapi takut mati, kan Iya. bingung. Udah pokoknya kita bersepakat yang duluan kabarin. Kabarin. Lewat WeChat atau apa. Betul. Kalau bisa yang udah pergi duluan ke sana bookingin tempat. Lumayan ada ordan. Jadi demikian para pemirsa Terima kasih ditutup. acara Mo. Rumah Nono. Noni. Oh maaf, Rumah Noni. Noni. Silakan ditutup. Aduh. Mo, atau kesimpulan deh Mo. Kesimpulan Iya. hari ini kita bicara tentang ketuhanan. Berawal dari pertanyaan seorang adik kecil bernama Carla. Iya, Tuhan di mana mah? Kok Tuhan nggak ada? Tiap saya kesini kok nggak ada Tuhan? iya. Kesimpulannya saya menggarisbawahi soal providensiade tadi. Hmm. Penyelenggaraan nilai. Jadi kalau kamu mau menemukan Tuhan di mana Tuhan ada atau enggak, bukan melalui konsep-konsep tapi melalui itu pengalaman langsung bahwa hidupmu diselenggarakan Tuhan. Yang kurang ternyata cukup, yang tidak mampu ternyata mampu. Kalau dihitung dikalkulasi nggak mungkin bisa, Iya. tapi ternyata bisa. Betul. Itu Tabungan segitu tapi kok bisa jalan-jalan Iya. terus gitu. Wah, iya itu. itu dia. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Apaan tuh? Acaranya beda-beda. Iya. Terima kasih Romo Bayu ini membuka ya. Bahwa Membuka. terutama kalau kita sih, kalau saya pribadi sangat concern buat umur-umur rawan mencari tahu, takutnya salah arah. Nah. Carilah ke tempat yang benar buat kita umat Katolik. Setuju. Datanglah ke paroki, di sana sharing lah dengan mungkin dengan kakak apa sih namanya, kakak kelas atau apalah, atau Kakak kelas apa? Kakak Atau tua apa kakak ya? tua. Gini, kalau di Kristen Atau- itu kan memang ada kakak pembimbing, Pembimbing gitu loh. Iya. Oh, iya, Atau iya, iya. bagian bimbingan konseling gitu. Ya kalau di Katolik mungkin ya paling gampang Bagi cari nasi- romonya. cari romo. Apalagi kalau romonya kayak Romo Bayu kan, Betul. dari jauh juga udah kelihatan tuh romonya Tuh. dari sana. Kebanyakan rumahnya di Gitu. Ciwidey, nyari taunya ke Subang. Jauh. Gak apa-apa tukeran. Silakan datang di gereja Santo Petrus Jalan Merdeka nomor 14. Katedral itu. Ya, tuh Pastor Nono. Bisa Benar buang lagi. juga. Buang lagi. Karena setiap gereja pasti akan terbuka melayani Iya. umatnya. Cari tahu, jangan sampai salah langkah. Betul. Adik-adik kita, Hmm. teman-teman kita, cari tahu di tempat yang Ya. seharusnya, jadi kita nggak salah langkah ya. Betul, dan juga om dan tante jangan lupa disebut Oh, juga iya, om dong. dan Oh, iya, om dan Ya. tante. Buat Carla sayang, semoga Hai. jawabannya mengerti kan. Tadi jawaban tentang galaksi. Enggak. Tentang bintang kecil di Oh, langit yang tidak. biru. Tapi sekalinya lihat langit hitam. Semoga Tante Dwi Amalia juga bisa mendapat sesuatu dari sini untuk diteruskan ke adik Carla ya. Oke. Terima kasih sudah Makin menyaksikan. membingungkan. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni kali ini bersama dengan Pastor Bayu. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Komsos Keuskupan. Bye. Dadah.